Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan kajian kita. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, khususnya untuk Pak Azhar, suami Ibu Ina, dan juga untuk semua saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kesehatan, kesembuhan, dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal, terutama guru kita Al-Ustaz Aceng Zakaria, senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja sebagaimana sudah disepakati ya, bahwa tema yang akan saya bahas adalah berkaitan dengan fikih ibadah, dan ini berkaitan dengan amal ibadah dan amal perbuatan kita sehari-hari. Dan saya sudah janji, tapi memang saya janji ke Bu Ina itu bulan Januari gitu. Ya, bulan Januari insya Allah sudah ada diktat, dan yang saya fotokopi, yang saya sampaikan sekarang itu adalah bagian awal. Jadi kemarin saya ambil ini, dan mungkin nanti ke depannya sistematika yang di buku saya itu seperti ini. Ya, sistematikanya seperti ini. Jadi mungkin bahasa Indonesianya lebih banyak, Bu Ina ya. Kenapa? Karena biar ibu-ibu kalau baca lagi di rumah itu ingat, tidak kan biasanya suka ringkasan aja dalilnya, terjemah, dalil, terjemah. Tapi saya ada deskripsinya gitu ya, ada penjelasannya, dan ini juga saya usahakan seringkas dan sesimpel mungkin, ya, seringkas dan sesimpel mungkin. Kemudian yang selanjutnya, sebagaimana di muqaddimah kemarin, sudah saya sampaikan bahwa fikih itu adalah pemahaman, pengetahuan tentang hukum syariat beserta dalilnya, gitu ya. Beserta dalilnya, meskipun kita levelnya bukan level mujtahid ya. Kita ini levelnya mungkin muqallid atau muttabi lah gitu ya. Nah, jadi kita setidaknya ini ada edukasi bahwa ketika disebutkan hukumnya A, oh dalilnya atau argumentasinya ini, gitu ya. Nah, ini juga saya usahakan di tulisan ini saya sebutkan. Meskipun ada yang ditulis dengan ayat dan teks hadisnya, ada yang kadang ini tanggunglah udah langsung terjemahnya saja. Cuman setidaknya ibu-ibu ini apa ada dalilnya, ada hadisnya, bahkan bisa oh dulu Rasul pernah dalam hadis riwayat ini misalkan gitu ya. Nah, itu juga menjadi bekal buat kita semua. Nah, ini kan ngajinya ngaji kolot ya, ngaji kolot mah lebih ini ya, lebih fleksibel, lebih simpel ya. Saya juga tidak mau terlalu mendalam, mendetil yang malah menjadi rumit gitu ya. Tapi bagaimana bisa lebih simpel dan lebih bisa dipahami. Kemudian yang selanjutnya, mungkin tema-tema ini kan tema yang sehari-hari dan Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan ini, tidak ada masalah gitu ya. Kita menghafal lagi, mengulang lagi dari awal, ini kita akan terus mapai lah, ngahanca ya, mulai dari bersuci, nanti sholat gitu ya, nanti ini itu pasti pembahasannya panjang ya. Tapi nggak apa-apa kalau kita konsisten, rutin. Makanya saya insya Allah sebisa mungkin saya tidak absen di pengajian ini. Ya, sebisa mungkin. Bahkan kalau mungkin ada yang terpaksa absen, kita rolling Bu Ina ya nanti ya. Kita rolling agar setiap bulan ada gitu. Ya, jadi setiap bulan ada. Sebab kalau misalkan seperti kemarin-kemarin saya los berapa bulan nggak ada, itu ibu-ibu kejauhan nanti. Ya, kejauhan. Ya, nggak apa-apa, asal jangan kemis 4 ya. Misalnya nanti kalau saya kemis kedua nggak bisa, Ibu Ina, nanti saya kemis kedua ini ada agenda yang nggak bisa ditunda, ditarik ke satu atau ditarik ke ketiga gitu ya, tuker dengan Ustaz Rizki ya. Nah, gitu ya, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita langsung saja. Kita bahas memang kalau bab fikih itu pasti pertamanya adalah pembahasan mengenai toharoh. Toharoh atau bersuci atau suci ya. Nah, ada beberapa masalah terkait dengan toharoh, dan ini nanti tema setelah ini pun masih tentang toharoh ya. Karena di sini kita masih ada beberapa kali pertemuan lagi tentang toharoh. Ini baru awal, yaitu bab
ke-1 ini satu bab. Nanti bab kedua ada juga ya. Bab ke-1 tentang toharoh itu adalah hukum toharoh dan macam-macamnya. Dan macam-macam air. Ya, hukum toharoh dan macam-macam air. Yang pertama, apa yang disebut dengan toharoh atau suci atau bersuci, ya. Toharoh secara bahasa artinya bersih. Artinya bebas dari noda, bebas dari kotoran. Ya, bahasa Arabnya adalah an-nadzafah wan nazahah anil aqdar, ya. Bersih dan bebas dari apa? Dari kotoran. Baju bersih, ya, pakaian bersih, badan bersih gitu ya. Nggak ada dakinya gitu ya. Rumah bersih, nggak ada kotorannya gitu ya. Nah, itu adalah secara bahasa toharoh itu adalah artinya bersih gitu ya. Nah, tapi apakah setiap yang bersih itu suci? Dan apakah setiap yang kotor itu najis? Tidak juga. Belum tentu gitu ya. Belum tentu. Kalau yang setiap yang bersih, nanti mungkin kalau definisi standar bersihnya apa dulu gitu ya. Nah, tapi kalau tidak setiap yang suci juga bersih sebetulnya. Ya, maaf. Tanah najis tidak? Tidak najis tanah ya. Kalau misalkan kita sholat nih, baju kita belepotan tanah ya. Itu sah tidak? Sah, meskipun tidak sopan. Ya, masa kita mau menghadap orang aja gitu ya. Nah, tapi secara hukum itu sah. Artinya apa? Artinya dalam kondisi misalkan dia tidak ada baju lain dan itu, nah itu sah. Ada baju lain juga sah gitu ya. Cuman dia tidak sopan ya, nggak ada etikanya gitu ya. Kita tidak di hadapan Allah. Jadi secara bahasa toharoh itu adalah artinya bersih. Secara istilah, toharoh itu artinya adalah raf'ul hadasi wa zawalun najasi. Maaf, itu najas atau khobas ya. Raf'ul hadas, kita baca sesuai di sini. Raf'ul hadasi wa zawalul khobasi. Terangkatnya hadas, saya terjemahkan terangkat karena misalnya rafa'a, raf'u, wa zawalul khobasi, dan hilangnya khobas. Khobas itu bahasa lain dari najis. Ya, jadi terangkatnya hadas, ya, kita tidak bilang hilang hadas ini, ya, dan hilangnya najis, ya, kita istilah yang populer aja, hilangnya najis. Hadas itu apa? Hadas itu satu sifat yang ada pada diri kita, pada badan kita, ya, yang dengan hal tersebut maka sholat tidak sah, ya. Menghalangi sahnya ibadah, terutama sholat. Ya, karena tidak semua ibadah itu disyaratkan suci dari hadas. Ya, nah bedanya dengan najis apa? Kalau najis mah sesuatu yang nempel di badan atau di luar badan. Kalau hadas itu bukan menempel, sifat. Contoh begini, Ibu, ya, buang air besar atau buang air kecil. Kita buang hajat gitu ya. Kita buang hajat. Nah, setelah buang hajat, kita bersihkan asar atau bekas keluarnya hajat tersebut. Baik hajat besar atau hajat kecil, sampai bersih. Pakai air, pakai sabun, pakai ini gitu ya. Nah, saya ingin tanya, boleh nggak kita langsung sholat? Boleh nggak? Harus wudu dulu. Gitu ya, harus wudu dulu. Nah, kalau najis yang bekas keluar air kencing atau bekas keluar air besar, itu kan najis. Kita hilangkan sampai bersih, sampai tidak ada, gitu ya. Adapun hadas, maka dihilangkannya itu bukan seperti itu. Tidak bisa dihilangkan karena nggak kelihatan. Ya, jadi hadas itu sifatnya. Arti hadas itu apa? Hadasa itu arti asalnya terjadi. Arti asalnya. Maka keluarnya air kecil itu hadas. Air kecil yang keluar itu najis. Bersuci membersihkan najisnya dan mengangkat hadasnya. Itu bersuci, ya. Jadi toharoh itu hilangnya najis, tidak ada najis. Ya. Kemudian toharoh itu adalah terangkatnya hadas. Ya, terangkatnya hadas. Bagaimana terangkat hadas itu? Dengan wudu,
kalau hadasnya kecil. Dengan dengan mandi kalau hadas besar. Kalau tidak ada air, maka baik hadas kecil atau hadas besar itu bisa dengan tayamum. Nah, hadas adalah suatu sifat yang ada dalam badan yang menghalangi sahnya sholat. Ya, ada dua macam. Hadas asgor, kecil, nanti ada pembahasan khusus apa saja hadas asgor, apa saja hadas akbar ya. Cuman secara umum hadas asgor itu yang wajib wudu. Ya. Kemudian ada hadas akbar, hadas besar, itu yang wajib mandi. Seperti bersetubuh, ya kalau ibu-ibu keluar haid sampai bersih, setelah bersih haid maka harus mandi, nggak boleh wudu, gitu ya. Atau nifas, ya setelah melahirkan keluar darah, setelah darahnya habis selesai wajib lagi sholat. Nah sebelum sholat mandi dulu, gitu ya, mandi besar, gitu ya. Nah kita juga nanti akan ada pembahasan mengenai tata cara wudu dan tata cara mandi tersebut ya, selangkah-selangkah saja. Nah itu ya hadas, gitu ya. Nah toharoh ini secara umum ada dua. Ya, ketika disebut toharoh itu secara umum ada dua. Ada toharoh ma'nawiyah, ada toharoh hissiyah. Toharoh ma'nawiyah itu apa? Suci hati. Ma'nawi itu inner, ya, bukan fisik, gitu ya. Nah itu ma'nawi. Maka saya terjemahkan suci hati, tidak suci ma'nawi, ya, karena makna itu arti. Suci arti susah juga, karena maksudnya suci hati, gitu ya. Nah, itu dari penyakit apa? Itu penyakitnya syirik, gitu ya. Berbuat dosa, riya, gitu ya. Dan lain sebagainya, hasud, itu penyakit, ya. Tapi kalau secara umum itu yang innamal musyrikuna najasun dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis apanya? Ya, apakah kalau kita bersentuhan dengan mereka jadi najis? Tidak. Karena mereka itu najisnya maknawi, gitu ya, sifatnya, betul, sifatnya najis itu, maknawi bisa diartikan sifatnya ya. Nah, bukan fisiknya. Yang kedua, najis itu ada sifatnya najis hissi, ya, najis hissi, ya, yaitu toharoh suci secara fisik, ya. Maka suci secara fisik ini seperti dijelaskan di atas. Maka ada dua, bisa dari najis, bisa dari hadas. Ya, bisa dari najis, bisa dari hadas. Nah, itu ya, kita lanjut lagi. Kemudian dengan apa kita bersuci? Ya, dengan apa kita bersuci? Yang paling utama bersuci itu dengan air. Nanti ada bersuci yang tidak dengan air, gitu ya. Baik itu bersuci dari hadas, baik itu bersuci dari najis. Makanya akan ada hukum berkaitan dengan air. Ya, akan ada hukum berkaitan dengan air. Nah, bersuci ini apa urgensinya? Tadi saya tulis urgensi di atas ya. Urgensinya itu karena bersuci ini adalah syarat dan kunci sholat. Kunci sering disebut miftah itu karena dalam hadisnya ada. Ya, miftahus sholati at-tuhur. Miftahus sholati at-tuhur. Kunci sholat itu adalah suci. Artinya apa? Kunci itu untuk apa? Untuk membuka kan? Ya, kita tidak bisa masuk ke sholat kalau tidak ada kuncinya. Seperti kita tidak bisa masuk ke rumah kalau kita tidak pegang kuncinya. Apa kuncinya itu? Bersuci. Ya, dan dia syarat utama. Syarat utama sahnya sholat. Tidak sah sholat kalau tidak bersuci, gitu ya. Baik suci dari hadas, baik suci dari najis. Suci dari hadas tadi, yaitu suci dari hadas kecil atau hadas besar. Suci dari najis ini pertama, najis yang menempel di badan tidak boleh ada. Yang kedua, najis yang menempel di pakaian. Yang ketiga, tidak boleh ada najis yang menempel di tempat kita sholat. Ya, jadi kita sholat misalkan di lantainya ada najis, itu tidak boleh, gitu ya. Atau kita sholat pakai sejadah, sejadahnya pernah kena air kencing misalkan, ya, itu tidak boleh, gitu ya. Nah, jadi, tapi kalau hadas, itu maksudnya bedanya najis dengan hadas. Kalau hadas itu yang sifat yang menempel di badan kita, yang itu hilang sifat tersebut oleh apa? Oleh wudu, gitu ya. Kalau najis itu harus dibersihkan. Ya, maka najis itu nanti kaitannya dengan apa? Mungkin di badan kita, mungkin di pakaian yang kita pakai, gitu ya. Karena salah satu syarat sah sholat juga apa? Yaitu menutup aurat.
Untuk aurat dengan apa? Dengan pakaian, gitu ya. Maka pakaian yang kita pakai untuk sholat tidak boleh ada najisnya, gitu ya. Nah, kemudian juga tempat yang kita pakai untuk sholat juga tidak boleh ada najisnya, gitu ya. Nah, kemudian bersuci itu dengan air, ya. Air adalah alat utama untuk bersuci, baik dari hadas ataupun dari najis. Dan air yang digunakan untuk bersuci adalah air yang bersifat tohur. Ya, bacanya tohur. Jadi kita ini nih biar gitu ya. Jadi air itu ini dihapus nggak apa-apa ya. Alma itu air ya. Itu ada 3 macam. Ada air tohur, tohurun, ada tohirun, ada najisun. Ya, ini saya tulis sebetulnya semua di sini. Oh, kurang besar. Siap. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Matanya sudah plus ya. Sama, saya juga sudah plus sebenarnya. Ah, gitu ya. Cukup nih? Air itu ada 3 jenis. Air itu ada yang tohurun, ya, ada yang tohirun, ada yang najisun. Apa yang disebut dengan air tohur? Air yang boleh digunakan untuk bersuci itu adalah air yang tohur. Ya, tohur itu adalah air yang suci dan mensucikan. Apa yang dimaksud dengan suci? Zatnya suci. Kalau nempel di badan itu tidak jadi najis. Ya, itu zatnya suci. Misalkan ini air ini nih, kalau kena ke saya, ke badan saya, ke pakaian, najis tidak? Tidak. Air aqua misalkan ya, atau air mineral, kena najis tidak? Tidak. Gitu ya. Dan mensucikan. Mensucikan itu apa? Bisa digunakan untuk wudhu, atau boleh digunakan untuk wudhu, dan boleh digunakan untuk membersihkan najis. Itu yang disebut dengan air tohur. Suci, ini sebetulnya kalau diterjemahkan tohur dengan tohir ke bahasa Indonesia jadi suci sebetulnya. Makanya tohur, saya banyak di sini nulis tohur tidak diterjemahkan. Maksud ketika disebut tohur dalam fikih, itu artinya suci dan mensucikan. Kalau tohir itu adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya, zatnya suci, tapi tidak boleh dipakai untuk apa? Untuk wudhu. Tidak boleh dipakai untuk apa? Untuk menghilangkan najis. Contoh, kopi. Kopi, air bukan? Air kan? Cairan kan? Kalau kopi kena ke tubuh kita, najis tidak? Tidak. Kita boleh nggak wudhu dengan kopi? Nggak boleh. Ya, itu namanya tohir. Ya, tohir. Nanti kita jelaskan lagi kapan air itu tohur, kapan air itu tohir, kapan air itu najis ya. Kemudian yang ketiga, air itu adalah air yang najis. Apa itu air yang najis? Air yang najis itu adalah air yang tidak, dia zatnya najis, ya, dia zatnya najis. Otomatis ketika dia najis tidak bisa digunakan untuk bersuci, gitu ya, karena dia sendiri najis. Nah, pada dasarnya air itu suci dan mensucikan. Ini saya tulis juga hadisnya di sana, nanti bisa bacalah mungkin ya. Yang saya jelaskan ini saya tulis di sana ya. Al-ma'u tahurun, kata Rasulullah. Air itu tahur, suci dan mensucikan. Wa anzalna, firman Allah, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang tahur. Gitu ya.
Jadi pada dasarnya air itu suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan ini dalam istilah fikih disebut juga air mutlak. Jadi disebutnya air. Gitu ya. Nah, disebutnya air. Nah, selanjutnya bagaimana kalau air bercampur dengan najis? Ya, kalau air bercampur dengan najis. Kalau air bercampur dengan najis, kalau merubah salah satu sifat, warna, rasa, dan bau, maka air itu jadi najis. Baik banyak atau sedikit. Maaf, air comberan. Kencing ke sana masuk, gitu ya. Kotoran manusia masuk ke sana misalkan, gitu ya. Nah, sehingga baunya berubah, gitu ya. Warnanya berubah, gitu ya. Jangan tanya rasanya, belum pernah. Ya, nah, ya rasanya pasti rubah, gitu ya. Maka air tersebut najis. Kalau najis, maka tidak bisa dia kalau kena jadi najis dan tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Nah, itu air najis gitu ya. Kalau tercampur dengan sesuatu yang najis. Tapi kalau tercampur dengan sesuatu yang najis, tidak berubah. Warnanya tetap, baunya tetap, gitu ya. Kemudian juga rasanya juga tetap. Gitu ya. Untuk jadi asin-asin sepet-sepet gitu gumahannya. Gitu, naudzubillah gitu ya. Nah, jadi tidak berubah warnanya. Apakah jadi najis atau tidak? Kalau airnya banyak. Ya, kalau airnya banyak, kena di sana misalkan, maaf air kencing atau kotoran gitu ya, kena di sana. Tapi airnya banyak dan tidak rubah. Tidak mempengaruhi, maka dia tetap suci. Kalau airnya banyak. Tapi kalau airnya sedikit, nih maaf misalkan air di ember, kecelakaan ku kehampangan. Najis kalau sedikit. Nah, tinggal apa batas sedikit dan banyak ini? Ya, maka di dalam referensi fikih itu banyak atau dalam hadisnya ada. Sabda Nabi, "Idza balaghal ma'u qullataini la yahmil al-khabath." Kalau air banyaknya sudah 2 kulah. Ya, mungkin ibu-ibu pernah mendengar ya. Nah, kalau air sudah mencapai 2 kulah, maka air itu tidak mengandung najis. Nah, itu makanya Ibu. Nah, di Sunda mah kulah teh balong. Gitu ya. Di Sunda mah di Cianjur, mohon Ibu kapungkur oge sami abdi di lembur seueur kulah. Gitunya. Nah, kulah itu, kullah ya, namanya kullah. Kullah itu adalah di dalam kamus sebutnya jarroh. Jarroh itu apa? Jarroh itu tong. Tong yang besar. Bejana, iya bejana. Jadi kalau sekarang toran, Ibu suka ada tong yang warnanya biru tuh ya. Kalau dulu ada yang dari kayu atau ada yang dari besi gitu ya. Tong buat apa? Drum. Ya, kayak jarroh itu adalah semacam itu. Ya, bejana itu. 2 dan itu besar gitu ya. Nah, ini memang saya tulis di sana. Jadi ukuran sekarang menurut Wahbah Zuhaili kurang lebih katanya kalau di ukuran sekarang 2 kullah itu adalah kurang lebih 270 liter air. Banyak. Nah, ini kan kalau saya memahaminya begini. Pertama, memang di hadis idza balaghal ma'u qullatain ini banyak ada pertentangan. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Tapi banyak ulama, Imam Hakim, bahkan imam kontemporer misalkan Imam Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Memang ada idtirab, ini istilah mustalah hadis di sana, tapi idtirabnya itu tidak mempengaruhi kepada makna. Tapi begini, ya, kan kita tidak mungkin ngaleteran heula eta cai teh 270 liter henteu kan? Kan tidak mungkin kan? Ya, maka kembalikanlah. Kalau misalkan air itu air sungai, air sumur, maaf, gitu ya, air sumur, mata air gitu ya, apalagi air laut, tertimpa najis, tapi airnya tidak berubah, itu suci. Tapi kalau air di kamar mandi, di ember, apalagi di jolang, apalagi di gayung, ya,
ada bangkai tikus, ada kecelakaan misalkan ini ya, oleh kencing, maka itu buang, jangan dipakai. Tapi kalau air banyak gitu ya, maka saya memahami dua kullah itu sebetulnya tidak spesifik harus sekian liter. Ya, kurang lebih. Makanya baheula mah sakulah teh sabalong. Jadi maksudnya apa? Kalau air banyak gitu kan, sedikit apa sakedik-sakedikna oge cai sabalong gitunya. Nah, gitu. Kalau airnya itu banyak, maka tidak menjadi najis gitu ya. Nah, tapi kalau airnya sedikit, maka dia najis meskipun tidak berubah. Kalau berubah, mau sedikit, mau banyak najis. Ya, kalau berubah salah satu sifatnya, mau sedikit, mau banyak, maka air itu najis. Nah, ini air bercampur dengan sesuatu yang najis. Maka air itu kalau berubah salah satu sifatnya, maka najis. Di zaman Nabi, itu ada satu sumur. Sumur itu namanya sumur Bidoah. Nah, di sumur Bidoah ini, ibu-ibu suka buang kalau zaman sekarang mah pembalut maaf gitu, mungkin ya dalam konteks dulu ya, kan belum ada gitu ya. Nah, keluar para sahabat bertanya, ini apa boleh nggak kita berwudu katanya dari bi'ru bidoah ini gitu. Kata Nabi, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu au launuhu binajasatin. Air itu bersih, air itu suci dan mensucikan kecuali kalau berubah. Ini kan tentang sumur. Nah, gitu ya, tentang sumur ya. Nah, tentang sumur ini, maka kalau air kena ke sumur, kalau dia tidak berubah, ya najis kena ke air sumur, kalau dia tidak berubah berarti tidak najis gitu ya. Kalau sedikit, kalau banyak kan jadi berubah. Ya, nah itu ya. Kemudian selanjutnya, air bercampur dengan sesuatu yang suci. Ya, air bercampur dengan sesuatu yang suci. Jika air bercampur dengan sesuatu yang suci, contoh dedaunan, ya. Kemudian apalagi ya kalau sekarang obat-obatan, bukan pewarna, pemutih gitu ya, sabun, bunga dan sebagainya. Maka jika bercampur dan tidak merubah dari kemutlakan air. Jadi ketika bercampur dengan sesuatu yang itu mungkin ada perubahan sedikit gitu ya, tapi tidak. Jadi perubahan ini tidak lantas merubah air ini jadi sifat lain. Ya. Maka air itu tetap suci dan mensucikan. Air itu tetap suci dan mensucikan. Makanya upami cai teh kena ku daun. Kan sok bisa kedik gitunya. Nah, tapi tetap dia kan disebutnya air. Nggak jadi berubah jadi soto, jadi bajigur kan tidak, gitu ya. Nah, maka itu boleh digunakan, dia tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau dengan percampuran dengan sesuatu yang suci itu merubah sifatnya, makanya saya tadi kasih contoh kopi. Kopi misalkan, teh, kan kita nyebutnya juga sudah bukan air lagi. Kopi. Gitu. Maaf, air mineral itu sudah kena campuran belum? Sudah ada tuh campurannya. Ya, disebutnya juga air mineral. Ya. Ya, itu kan sudah tercampur, tapi dia tidak keluar dari kemutlakan airnya. Maka dia boleh nggak pakai wudhu? Boleh, Bu. Ya, tapi kalau Coca-Cola, Fanta, teh botol, jangan dipakai wudhu. Ya, tuh kan ya, dina kegeng nage alimnya, gitu ya. Tapi dia najis tidak? Tidak, gitu ya. Dia najis tidak? Tidak, gitu ya. Itu yang disebut dengan air suci saja. Bahasa Arabnya tohir. Ya, tohir. Tohir itu suci. Tapi, maaf. Terlalu semangat nih. Tes. Masih ada. Nah, itulah yang disebut dengan suci. Kalau tohur, suci dan mensucikan. Gitu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pembagian. Dalilnya silahkan baca sendirilah ya. Nah, ini air jika tercampur dengan najis. Air jika tercampur dengan benda atau zat yang suci. Itu yang saya jelaskan barusan. Ya.
Nah, kemudian selanjutnya permasalahan air ini. Mungkin Bapak Ibu sering dengar al-ma'ul musta'mal. Al-ma'ul musta'mal. Apa itu al-ma'ul musta'mal? Air yang sudah digunakan. Bekas. Bekas apa? Bekas nyuci, bekas berwudu, gitu ya. Nah, air tersebut apakah suci dan mensucikan atau tidak? Gitu. Kenapa? Karena misalkan nih, kita wudhu nih, ya, kita wudhu, kemudian airnya jatuh lagi ke ember. Ya, airnya itu jatuh lagi ke ember. Nah, apakah air yang di ember dan tercampur dengan air yang sudah digunakan untuk berwudu itu boleh digunakan wudu lagi atau tidak? Ya, boleh. Boleh. Kadang nggak kecipratan pun nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Nggak kecipratan pun nggak apa, boleh. Gitu ya. Jadi ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci seperti air yang jatuh dari orang yang wudu atau mandi, hukumnya suci dan dapat digunakan untuk bersuci menurut pendapat yang mungkin bukan yang benar lah, yang paling kuat lah gitu ya. Nah, karena ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, kemudian bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan bisa digunakan juga untuk menghilangkan najis selama tidak berubah salah satu sifatnya. Ya, jadi tidak berubah salah satu sifatnya. Maaf, misalkan air bekas mandi kita jadi airnya jadi air sabun misalkan. Dan itu sangat dominan sabunnya. Gitu ya. Nah, itu tidak boleh digunakan lagi. Dalilnya banyak, ini dalilnya di antaranya Nabi pernah berwudu, Nabi jika berwudu setelah itu para sahabat berebut air bekas wudunya Nabi. Misalkan Nabi wudu di ember. Ketika wudu di ember itu kalau di safar ya, kemudian jatuh lagi ke ember tersebut kan bekas. Itu para sahabat berebut. Kalau tidak boleh, tidak mungkin berebut. Kemudian Nabi juga pernah ya mengucurkan air wudunya ketika air bekas wudunya itu kepada Jabir ketika sakit. Ya, Jabir sakit diwudukan oleh Nabi dari air bekas wudu Nabi. Ya, Nabi bahkan Nabi suka dengan istrinya mandi dalam satu bejana. Di antaranya dengan Maimunah, ada hadisnya dari Maimunah. Gitu ya. Artinya apa? Itu kan otomatis air itu akan kena lagi, akan jatuh lagi. Boleh nggak digunakan? Boleh. Gitu ya. Itu pendapat yang paling kuat berdasarkan di antaranya dua hadis yang di sini saya tulis terjemahannya saja. Nah, selanjutnya yang masih berkaitan dengan bab air, ini nanti setelah ini nyambung ke bab wawadahan. Ya, wawadahan, bejana gitu ya. Itu juga ada ya hukumnya setelah ini. Tapi kita sampai sini dulu di hari ini. Ya, itu adalah sur. As-su'ru. Apa itu as-su'ru? As-su'ru itu adalah, nih maaf, saya minum misalkan nih. Bismillah. Bekasnya nih, ada di sini kan? Ya, nempel. Gitu ya. Itu dalam bahasa Arab disebutnya as-sur. Iya. Lipstik. Bekas lipstik. Bekas bibirnya sih sebetulnya, bukan bekas lipstiknya. Ngan air lipstik kan ibu-ibu banyak. Gitu, nempel di gelas. Najis tidak. Ya, najis tidak. Nah, pertama, kalau itu bekas manusia, Adami, itu tidak najis. Karena manusia itu tidak najis. Bagaimana kalau bekas orang kafir? Nah, gitu ya. Tidak. Karena dia najisnya bukan najis fisik, tapi najis ma'nawi sifatnya. Secara fisiknya dia tidak najis. Gitu ya. Jadi secara fisiknya dia tidak najis. Dia najisnya itu adalah najis sifatnya. Kekafirannya itu. Nah, mana yang lebih utama? Najis fisik atau najis ini? Sebetulnya najis ma'nawi itu bukan. Bersih ma'nawi, suci hati atau suci secara fisik yang lebih utama. Suci ma'nawi dulu. Suci sifatnya dulu. Nah, maaf kalau orang kafir ya, kemudian dia wudu. Apakah dengan wudu itu kemudian dia sholat, sah sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena belum beriman.
Ya, karena belum beriman. Dia harus beriman dulu. Setelah beriman, baru itu bersih. Najis hatinya, gitu ya. Najis sifatnya hilang, gitu ya. Nah, baru setelah itu dia bersihkan najis atau hadas yang menempel di badannya, baru bisa sholat. Jadi saya tulis itu di atas ada, kesucian fisik itu tidak ada gunanya kalau tidak ada kesucian hati, gitu ya. Nah, kemudian tapi tadi berkaitan dengan najisnya itu, secara fisik dia tidak najis. Ya, jadi kalau misalkan bekas orang manusia, baik itu muslim atau kafir, itu tidak menjadi kotor, bukan menjadi najis. Beda, kotor. Ya, kalau kotor kotor kan. Ya, kalau kotor kotor. Gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Nanti menggunakan bejana itu untuk wudu, menggunakan bejana itu untuk mandi, menggunakan bejana itu untuk masak. Gitu sebetulnya kaitannya, gitu ya. Nah, maka adalah bekas yang tersisa pada bejana setelah digunakan untuk minum. Jika manusia, maksudnya bekas manusia ya, maka hukumnya suci. Dan bekas ludahnya juga suci, baik ya orang muslim atau orang kafir. Demikian juga yang sedang junub, itu kan sedang hadas, belum mandi gitu. Atau yang sedang haid, itu juga sedang hadas, gitu ya. Nah, maka dia tetap saja gitu ya, tidak menjadi najis bekasnya itu. Berdasarkan sabda Nabi, al-mu'minu la yanjus, orang mukmin itu tidak najis. Dan dari Aisyah bahwasanya pernah minum dari bejana ketika sedang haid, kemudian Nabi minum di bekas bibir Aisyah. Gitu ya. Nah, ini kan ayat lagu Nadina lagu Aisyahnya. Nah, itu menunjukkan berarti tidak najis gitu ya. Nah, tidak najis. Adapun bekas jilatan binatang, ya, para ulama sepakat kalau dari binatang yang dimakan dagingnya, seperti apa? Sapi misalkan ya, kambing, ayam ya. Nah, maka suci ya. Sedangkan jika dari binatang yang tidak dimakan dagingnya seperti binatang buas, keledai, dan lain-lain, maka pendapat yang paling kuat, ya, karena di sini berbeda, ada yang mengatakan jadi najis dan tidak. Pendapat yang paling kuat bahwa bekas ludahnya suci dan tidak berpengaruh pada air ya yang ada di dalam bejana tersebut, apalagi jika airnya banyak. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Jabir dari Nabi SAW, bahasanya bertanya, apakah kami boleh berwudu dari air sisa keledai, himar? Apa kucing? Kucing ada juga hadisnya. Kucing itu kan Nabi pernah ditanya tentang kucing. Kata Nabi, kucing itu innamahiyya minat tawafina. Kucing itu binatang yang ada di sekitar kamu, berkeliling kamu, sehingga tidak apa-apa. Sebab kalau bekas kucing najis, ini repot gitu. Iya, gitu. Tidak. Nah, kucing tidak najis, gitu ya. Nah, jadi berdasarkan hadis Jabir, apakah kami boleh berwudu dari air sisa keledai, himar? Himar humurul ahliyah. Humurul ahliyah itu Nabi melarang makan dagingnya, meskipun nanti ada yang mengatakan jadi haram, ada yang mengatakan jadi makruh. Gitu ya. Nah, cuman humurul ahliyah itu ada keledai, itu keledai liar ya, di hutan, ada keledai yang dipelihara oleh orang untuk membantu pertanian dan lain sebagainya. Itu tidak dimakan dagingnya. Ya, itu tidak dimakan dagingnya. Nah, sahabat Jabir bertanya, boleh nggak nih ada air nih di bejana, tapi dulu ini bekas keledai minum di sini. Gitu. Kata Nabi, boleh, silakan. Digunakan untuk wudu, gitu ya. Nah, yang jadi masalah itu adalah kalau bekas jilatan anjing. Ya. Nah, adapun bekas jilatan anjing dan babi, maka najis. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Daud. Bahkan cara mensucikannya juga ada khusus ini. Ya. Kata Nabi, "Idza syaribal kalbu." Aduh, maaf nih, saya belum sempat. Nanti yang itu saya juga can di barisan gini ceritanya. Saya udah janji soalnya ke ibu-ibu, pokoknya pada di barisan gitunya supaya sentuh ya gitunya mawasna. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Jika anjing minum dari bejana salah seorang di antara kamu, maka
cucilah dia sebanyak 7 kali. Ya, 7 kali basuhan. Ya, ini masih ada seterusnya, Bu. Ya, wali Ahmad wa Muslim, dan dalam riwayat Imam Ahmad dan Muslim disebutkan tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Ya, kata Nabi, mensucikan bejana kalian kalau dijilat oleh anjing, maka hendaklah dicuci 7 kali. Yang pertamanya itu pakai tanah. Boleh tidak pakai sabun? Boleh. Ya, tanah ini jadi sunnah gitu ya. Apakah ketika zaman itu tidak ada sabun atau apalah sejenis sabun gitu? Ada gitu ya, daun bidara gitu kan, ada. Nah, itu ada salah satu alasan, saya lupa tadi tidak sebutkan, salah satu alasan kenapa air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, ya, meskipun ada sedikit pengaruh dari perubahan tersebut, tapi kalau tidak keluar dari sifat keairannya, maka dia tetap suci dan mensucikan. Itu adalah air yang digunakan untuk memandikan jenazah. Kata Nabi, mandikanlah dengan air dan daun bidara. Ighsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah dengan air dan daun bidara. Berarti tercampur apa? Daun bidara. Tetap suci, gitu ya. Nah, tetap suci ternyata gitu ya, dicampur dengan daun bidara ini gitu. Atau disebutnya kafur. Kafur ini jenis lain sebetulnya. Sama jenis dadaunan yang dipakai, cuman sekarang ke kita kan tidak ada tuh. Ya, daun-daun seperti itu ya. Daun-daun bidara, daun itu kalau di Arab itu masih ada tuh. Ya. Nah, maka kita suka ganti dengan kapur barus. Ya, ganti dengan kapur barus gitu ya. Nah, itu sesuatu yang dipakai mandi untuk mayit itu sama dengan yang dipakai mandi oleh kita. Harus suci dan mensucikan. Jadi air yang suci mensucikan ini, air yang bersih ini, kalau tercampur oleh sesuatu yang tidak najis, yang suci lagi, jika tidak merubah sifat keairannya, gitu ya, maka tetap dia suci dan mensucikan. Tapi kalau merubah sifat keairannya, jadi baso, jadi soto, jadi sop, jadi bajigur, jadi cendol, jadi es campur, itu kan cair semua. Ya, air semua itu. Maka itu dia suci, tapi tidak mensucikan. Nah, kembali ke sini, bab anjing tadi ya, bab gogok ini, ya. Jadi ini memang ada dalil khusus, ya. Jadi boleh nggak pakai sabun? Boleh, tapi sunnahnya dia pakai tanah di awal. Jangan di akhir, tanahnya kotor nanti. Gitu ya, di awal. Atau boleh di tengah, karena di hadis lain sebutnya gini, ihdahunna, salah satunya dari yang 7 kali cucian itu adalah dengan tanah. Salah satunya. Ya, jadi bisa di awal, bisa di tengah. Kalau di akhir ya berarti nanti harus cuci lagi gitu ya. Ya, jadi lebih dari 7 kali. Nah, ini juga mungkin salah satu hikmah kan Nabi itu melarang memelihara anjing. Ya, Nabi itu melarang memelihara anjing di dalam rumah. Nah, yang dibolehkan itulah anjing penjaga. Kalau anjing penjaga itu kan di luar. Yang tidak boleh itu anjing, bukan anjing penjaga. Karena sekarang anjing itu jadi di dalam rumah kan. Dipelihara, dapat tempat tidur, dikasih makan, lebih mahal makanannya dari manusia gitu kan. Kalau sakit ada rumah sakitnya gitu kan. Dan lebih mahal juga dari manusia gitu kan. Ada salonnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau kucing silahkan, karena tidak ada larangan. Ya, kalau kucing, meskipun kan ada yang suka, ada yang tidak suka gitu. Ada yang bertanya ke saya, kebetulan teman saya, dia senang sekali sama anjing. Kata saya, jangan. Kalau mau pelihara anjing jangan dalam rumah, di luar rumah, kata saya itu, gitu ya. Kenapa? Karena ada kan sampai begini, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di rumah itu ada anjing. Kalau kesenggol Ustaz, tidak. Tidak najis. Tidak, karena di sini bukan kesenggol, tapi jilatannya. Tapi kalau anjing jilat kaki kita misalkan, harus itu. Ya. Ada maknanya pasti. Sini kalau ditanya kenapa, tidak ada ilatnya juga.
Hanya mungkin ini menunjukkan saking najisnya jilatan anjing tersebut. Kenapa? Ini mungkin hikmah ya. Kenapa? Karena anjing itu makanannya kotor. Iya. Nah, maka dari sini memang hadis tentang babi ini tidak ada. Tapi maka babi pun demikian. Kenapa? Karena babi ini juga sangat kotor gitu kan, di tempat kotor gitu kan. Apalagi dia jelas-jelas itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka anjing ini adalah apakah kalau kena misalkan badannya nih kita lagi ini anjing nepek enggak gitu ya, karena yang yang adanya itu walago itu menjilat gitu ya. Nah ini kaitannya dengan apa sebetulnya? Kaitannya dengan bejana yang kita pakai, karena bisa jadi misalkan nih kalau kita nyimpan jolang di luar, kena air hujan ke sana, air hujan itu suci dan mensucikan itu. Ya, air sungai, air itu suci mensucikan. Boleh kita wudhu dari air hujan? Boleh. Tapi lamun di luar orang miara anjing kade. Ya, diletak ku anjing, gitu ya. Nah, makanya pantas Nabi itu melarang kita memelihara anjing di dalam rumah. Yang dibolehkan itu adalah memelihara anjing, tapi anjing itu adalah anjing hirosah, anjing untuk menjaga. Kalau anjing untuk menjaga nggak akan di dalam, pasti di luar, gitu ya. Anjing berburu juga boleh. Tapi seperti sekarang, polisi misalkan, untuk mengungkap kejahatan dia memakai anjing herder, anjing pelacak. Boleh tidak? Boleh itu. Boleh. Gitu ya. Anjing untuk keperluan itu luar. Jadi cuman yang dilarang oleh Nabi itu anjing di dalam rumah. Gitu ya. Ternyata berarti zaman dulu juga suka ada orang yang memelihara anjing di dalam rumah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian mungkin untuk materi kita yang pertama hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal dan mengingatkan kita, dan rupanya ini juga sudah sering kita dengar, tapi kita karena kesepakatannya akan ngahanca, kita akan papai gitu ya. Kita akan hanca dari awal terus aja ya. Mudah-mudahan nanti dari ngeureuyeum mah engke bakal dugi engkenya. Dan ini saya setuju sekali dengan Bu Ina. Ini ada catatannya dan ini dibukukan biar kalau lupa tinggal baca lagi gitu ya. Nah, dan ini memang betul kalau kertas begini nanti hilang Bu Ina. Ya, bercecer gitu aja, dianggo bungkus naon ke gitu ya. Nah, tapi kalau nanti insya Allah lah Januari Bu Ina ya. Sebelum ini saya sudah nanti kirimkan, karena ini yang sedang saya garap ini. Saya fotokopi dulu 3 halaman ini untuk pertemuan hari ini saja. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan dulu ke Bu Ina. Boleh. Iya, pasti ini kalau begini mau bakal banyak. Silakan. Terima kasih. Yang saya mau tanyakan, apakah kita kalau mau sholat itu, misalnya kita nggak berpipis nih, apakah tetap kita harus satu? Kalau kita tidak pipis? Kita nih mau sholat nih, apakah kita harus karena kita nggak mau pipis satu? Iya. Karena banyak yang nanya juga. Iya, baik. Apakah kita kalau misalnya di pesawat atau di keadaan tertentu air susah, apakah boleh pakai tisu atau tisu kering atau tisu basah? Iya, betul. Terus ya itu. Ya. Terima kasih. Baik, satu-satu ya. Biar dibahas kalian. Oh ya, baik. Saya juga masalah wudhu air. Ya. Masalah air hangat. Ya. Saya itu kalau malam wudhu atau apa itu selalu pakai air hangat. Ya. Nah, terus ibu saya bilang gini waktu itu, saya ingat, jika atuh ari wudhu mah pakai air dingin gitu. Ya. Kata saya tapi dah dingin kata saya. Ya. Nah, itu gimana Kak? Ya. Baik, ini kalau ada yang lain saya skip dulu ya, biar tidak ini. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah kalau misalkan kita tidak buang air, baik air kecil atau air besar, kemudian kita mau sholat, apakah harus kita bersihkan, gitu ya, tempat keluar air tersebut atau tidak? Kalau bersih tidak usah dibersihkan, ya, kecuali kalau kotor. Bukan hanya dibersihkan Bu, meskipun keluarnya sakecelak Bu, selain dibersihkan wudhu lagi, gitu ya. Meskipun keluarnya sakecelak, kecuali yang punya penyakit. Ya, kalau yang punya penyakit tadi itu tidak bisa ditahan.
Gitu ya. Gitu ya. Maaf, yang pakai kateter kan itu keluar terus. Iya. Wudukan saja atau tayamumkan. Sholat. Ini apa? Biarkan aja keluar. Itu. Yang pakai pampers yang sudah pampersnya ganti saja kalau mau sholat. Ya, pampersnya ganti saja ketika mau sholat, gitu ya. Kecuali kalau masih bersih, gitu ya. Tapi sholat saja, gitu ya. Nah, kemudian itu yang pertama ya. Yang kedua, ini kalau kita di pesawat, boleh nggak pakai tisu, gitu? Ini boleh. Nanti kita ada bab khusus, bab buang hajat, Bu. Bab buang hajat. Karena bab buang hajat ini kan ada istinja, ada istijmar. Ya, buang hajat ini membersihkannya boleh dengan air. Kalau tidak ada air, dulu zaman Nabi dengan batu. Dengan yang penting jangan dengan daun, dengan kertas. Sekarang dengan tisu gitu. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Boleh tisu basah dengan tisu kering gitu ya. Sebab kalau tisu kering saja anggarnya jadi jipen. Gitu ya. Nah, jadi itu boleh ya. Jadi nanti lebih detail Ibu insya Allah kita kalau nggak salah itu tidak jauh dari pembahasan ini. Mudah-mudahan di pembahasan bulan depan masuk itu seputar masalah buang hajat. Ya, jadi buang hajat itu juga ada adabnya dan ada cara membersihkannya seperti apa. Pertanyaan selanjutnya Ibu, air kalau dipanaskan dihangatkan tidak jadi najis dan tidak jadi juga hanya suci mensucikan. Gitu ya. Apalagi kalau ada kedaruratan. Kedaruratan itu misalkan nih cuaca dingin. Ya, mungkin kalau di kita sih sebetulnya tidak ada cuaca dingin pisan ya. Jadi kita mah kalau dingin tidak terlalu dingin, kalau panas juga tidak terlalu panas. Kan kalau di Eropa gitu kan bisa sampai di bawah 0. Ya, itu kan bisa di bawah 0 kan atau bisa 3 derajat gitu kan. Itu air aja beku, Bu. Kalau tidak dipanaskan nggak ada air gitu kan. Nah, apalagi di kondisi seperti itu. Jadi air ketika dipanaskan ya atau ditahurnya kalau kata orang Sunda mah tidak merubah air itu menjadi tidak suci dan mensucikan. Tetap dia suci dan mensucikan. Wallahu a'lam. Mangga Ibu. Oh ya 2D ya. Artikan misalkan remaja masih ada keputihan. Oh iya. Masih harus dibersihkan terus wudhu atau Iya. dibersihkan aja dengan tisu. Iya, baik. Ibu sekadaran, baik sekadaran. Ya. Bagaimana kondisi kalau misalkan betul-betul tidak ada air? Ya. Yang satu itu, yang kedua ada paradigma di masyarakat bahwa kita itu berwudu tidak boleh pakai gayung, jadi harus air yang Betul. Ya, betul. Pertama, Ibu tadi bagaimana dengan keputihan dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi itu bersihkan dulu, ya. Kalau mau sholat bersihkan. Ya, tidak itu karena itu tidak termasuk najis gitu ya yang keluar dari ini karena itu di dalam ini kan ada istihadah, ada haid, ada istihadah ya. Kalau haid itu menjadi hadas besar dan kalau istihadah bersihkan saja gitu ya dan tidak usah mandi gitu ya. Tapi biar menghilangkan keraguan wudhu saja ya gitu. Nah kemudian tadi Ibu ya terkait dengan junub, kemudian tidak ada air, ya, boleh nggak tayamum? Boleh tayamum, gitu ya tadi ya. Jadi kalau misalkan junub, kemudian betul-betul tidak ada air, gitu ya, tidak ada air, maka boleh tayamum. Tayamumnya sama seperti tayamum buat wudhu, ya, tayamum itu sama. Baik tayamum buat sholat, baik tayamum pengganti wudhu atau tayamum pengganti mandi. Caranya sama. Tadi itu yang satu lagi apa? Iya. Tidak juga sih. Karena tidak harus mengalir. Memang air mengalir itu nanti kita akan detail di bab wudu ya. Nah, sepanjang yang saya baca memang air mengalir itu lebih sehat, lebih afdol gitu ya. Tapi gitu ya. Air dari Nabi juga suka wudu. Dari apa? Dari ember. Gitu ya. Dari jolang gitu. Yang tadi yang tadi ini kan itu apa? Boleh Bu Sisyuk itu
Tapi begini Bu, sami wae. Ya, sami wae. Kumaha Ibu carana? Apakah kita ciduk kemudian kita ini atau dikucurkan? Pami dikucurkan membingung oge pan. Gitu. Kenapa? Karena begini nanti ada cara wudunya. Misalkan kita ambil air dari yang kanan ke yang kiri yang ke kanan gitu kan. Dan ambil. Jadi kalau misalkan dari sisi kedah dikucurkan, maka kedah aya numpang ngucurkeun. Ya, kedah aya numpang ngucurkeun. Kumaha pami urang langsung nyiduk tina emberna, tina gayungna, kengeng henteu, kengeng. Iya, kengeng. Itu berkaitan dengan pendapat yang mengatakan air yang sudah dipakai maul mustakmal itu tidak boleh, gitu. Nah, ternyata maul mustakmal itu boleh. Tadi ada dalilnya, gitu. Ya, ya. Ya, ya. Nah, ya, itu tidak batal sholatnya, tidak batal. Cuman itu makruh. Kenapa makruh? Kenapa? Karena dia tidak khusyuk sholatnya teh. So, ke sholat teh gitu geuling gisik gitunya. Maka salah satu misalkan nih, ya kan gini, salah satu syarat sholat itu kan suci ya. Selama tidak keluar, ya tidak hadas gitu ya. Tapi kalau nahan itu kan menjadi tidak khusyuk gitu. Makanya makruh gitu. Makanya sebelum sholat itu keluarkan dulu. Dan biasanya kan begitu. Malas wudu teteh. Gitunya. Gitu ya. Malas wudu teteh gitu. Makanya nuju sholatnya gutak-gitak we gitu ya. Nah, itu makruh ya karena akan berpengaruh kepada kekhusyuan. Dia nanti akan konsentrasi menahan pipisnya daripada konsentrasi dengan bacaan sholatnya. Gitu ya. Wallahu alam bisawab. Ibu-ibu cekap terakhir dua deh. Sholat di atas kasur. Boleh sih sebetulnya mah, cuman dia sakit enggak? Ya. Sempit. Boleh. Selama di kasurnya tidak ada najis. Ngan masalahnya kasur sok kaompolan gitu. Ya. Jadi selama di kasurnya tidak ada najis itu tidak ada masalah. Gitu ya. Cuman yang saya akan katakan tidak boleh. Gitu ya. Kalau aya tempat, aya nokbet di kasur pamalesan itu. Pada dasarnya itu sah-sah saja. Selama tempat yang kita pakai itu tidak najis. Ya. Cuman cing atuh salat mah turun tina kasur atunya gitunya meni. Mungkin kasus Pak, kayak kalau nanti Cianjur namanya lumpur semua. Itu beda lagi, beda masalah Ibu. Itu beda masalah gitu ya. Iya, itu beda masalah. Tapi kalau tidak ada kedaruratan seperti itu, nah, ya, gitu ya. Saya katakan jangan, gitu ya. Nah, Ibu terakhir pisan. Kalau kita mau sholat, bawa najis, Hmm. kita bisa itu kan dikarenakan penyakit. Ya. Situasinya jauh kemana, jauh sini mau cari air gitu. Iya. Jauh kemana-mana. Iya. Iya. Bawa najis. Iya. Kita ambil batu, bawa najis. Iya. Kita perlu ke air, jauh kemana-mana, tepat waktu sholat udah. Iya. Iya. Tadi saya sudah jelaskan kalau alasannya penyakit. Ya, kalau alasannya penyakit maka boleh. Ya, ya kan itu sudah sholat saja kalau sudah waktunya. Kalau bukan penyakit maka tidak boleh. Gitu ya. Nanti ada itu permasalahannya itu yang disebut dengan dalam fikih sebutnya salisul baul. Jadi kencing yang tidak berhenti-henti atau beser kak iya. Lamun mah sholat teh. Mah sholat teh. Iya, gitu ya. Iya. Ini yang saya alami sekarang. Saya kan sholatnya biasanya di kursi. Dikarenakan di kursi ini tertekan dari situ terus, jadi si kaki sakit. Jadi akhirnya di ujung kasur. Sholatnya. Ya. Gimana itu? Itu kan gini ya, Ibu. Selama ada kedaruratan, maka kata Allah itu kan ittaqullaha mastata'tum. Ya, takwalah kalian kepada semampu bukan semau. Ya, semampu. Beda kalau semau. Kalau semau mah ke pengedulan. Kalau semampu memang kita mampunya sampai di sana gitu. Salat itu kan begini. Salat itu kan kalau mampu berdiri. Tidak mampu berdiri duduk. Tidak mampu sambil duduk sambil berbaring. Duduknya itu kan boleh duduk di kursi. Boleh duduk di bawah, gitu ya. Kan ada yang tidak bisa ditekuk ininya.
Ya, otomatis dia nggak mungkin duduk di bawah kan? Kalau tidak bisa ditekuk berarti di kursi gitu ya. Seperti tadi misalkan kalau duduk lama di kursi seperti ini, maka dia akan sakit. Akhirnya cari senderan, gak ada masalah. Bisa berdiri tapi nyender. Lain pengedulan nyender teh. Kade, karena sakit. Jadi berdiri tapi nyender gitu karena iya bukan pengedulan. Mampunya segitu silahkan. Ya, tapi yang tidak boleh itu semampunya ya, bukan semau. Cenah malas hayang bari ngagoler we. Jadi sholat itu bisa berdiri, tidak mampu berdiri duduk, tidak mampu berduduk berbaring, sambil tiduran, tidak mampu sambil berbaring di sholatan. Kiblat. Ya, harus. Kalau yang tidur jadi begini. Diposisikan bagusnya kalau dia bisa miring ke kiblat, miring ke kiblat. Ya. Kalau tidak bisa miring terlentang. Ya, maka kakinya menjulur ke kiblat. Gitu ya. Kakinya menjulur ke kiblat. Kalau misalkan tempatnya bisa kita rekayasa ya. Tapi kalau tempatnya tidak bisa kita rekayasa, saya nawe. Gitu ya. Iya, itu kan. Nah, itu maksud saya. Itu maksud saya gitu ya. Selama bisa gitu ya. Baik. Tuh jangan ibu, harus cari ibu, cari ganjel anu teu aya najisan bunya. Ya. Ya, enggak juga sih sebetulnya itu boleh, tidak akan ini, tapi lebih baik dan lebih menenangkan, ya tidak jadi ragu. Ibu kan tidak mesti, ibu tuh ngaganjel naonna, tuh urna kita kudu ganjel. Sampean teh kudu diganjalkeun. Cobi diganjalkeunna kana nu sanesnya selain kasur atana pinon meja atana pinaon gitunya. Nu penting teu ya sekasur kitu sawi ngan pami dina kasurna aya najis. Nah, ieu bilih pengaruh. Oh iya. Nggak ada masalah sih sebetulnya. Yang penting tidak di tempat kita sholat. Ya, misalkan kita sholat di sini, di sebelah sana ada najis, nggak ada masalah. Ya, ya kita sholat nih di sini lantai nih. Di sebelah sana ada najis, nggak ada masalah gitu. Bukan di tempat yang kita sholat gitu. Ya, ya, iya Bu, insya Allah. Bayi itu ada dua. Ada bayi yang masih air susu ibu saja, ya. Nah, maka itu tidak najis. Tapi kalau bayi yang sudah makan, sudah ini, maka itu najis. Ya. Nanti kita bahas di zat-zat yang najis dan zat-zat yang tidak najis. Ya. Baik, terima kasih Bu Ina. Pasti rame ya, ada berkaitan dengan sehari-hari ya. Terima kasih Bu Ina, mangga. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa astagfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.